Inspirasi latihan kesadaran hari ini. Forgive and forget. Memaafkan dan melupakan. Dua kata yang menyimpan rasa penasaran. Penasaran akan hal apa? Rasa penasaran pada kisah pilu. Karena memaafkan dan melupakan bukan hanya sekedar kata, tetapi tindakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Memaafkan membutuhkan keikhlasan, penerimaan dan pengorbanan, sehingga butuh waktu untuk menerima kenyataan yang membawa rasa tidak nyaman. Semakin berusaha untuk memaafkan, yang ada malah kemarahan yang semakin tak karuan. Hal yang sama melupakan juga tak semudah nasihat yang sering aku dan dirimu lihat. Semakin dipaksakan melupakan peristiwa atau pribadi yang menjengkelkan, maka justru semakin tersimpan dalam ingatan. Forgive dan forget memang hanyalah kata, tetapi mewakili cerita masa lalu yang membawa kenangan dan penyesalan. Mewakili cerita masa kini yang menguras energi pikiran dan perasaan, serta mewakili cerita masa depan yang mengharapkan ketenangan dan kelegaan. Forgive, aku artikan memaafkan. Forget, aku artikan melupakan. Menjadi berbeda makna ketika aku ucapkan secara perlahan dan terpisah. Forgive dan forget. Ada kata give dan get yang terucap jelas di bibir dan terdengar kuat di telinga. Give selama ini aku artikan memberi, sedangkan get berarti menerima atau mendapatkan. Aku lantas teringat satu pesan kecil namun amat berkesan. Ketika kamu dapat menemukan kaitan dua hal yang sebelumnya tak terhubung, disitulah kamu akan menemukan kesadaran baru. Kini aku pun bertanya dalam diri, adakah kaitan dari kata forgive dan give, serta kata forget dan get? Kaitan memaafkan dengan memberi, hubungan melupakan dengan menerima. Barangkali ini hanya permainan kata, tetapi inilah ulah kesadaran yang terus-menerus dihampiri rasa penasaran yang datang ketika tengah menikmati waktu luang. Memaafkan dan memberi, melupakan dan menerima. Barangkali inilah pelajaran berharga untuk memahami keseimbangan yang terjadi dalam putaran waktu. Bagaimana mungkin aku dapat memaafkan kalaulah aku tak mau memberi maaf? Bagaimana mungkin aku dapat melupakan kalaulah aku masih sulit menerima keadaan? Memberi maaf dan menerima keadaan.
Memberi maaf pada diri sendiri, langkah awal sebelum memberi maaf pada yang lain. Menerima keadaan diri sendiri sebelum akhirnya menerima keadaan orang lain. Bukankah kemarahan dan penolakan pada yang lain hanyalah cermin pantulan kemarahan dan penolakan pada diriku dan dirimu sendiri? Salam Bengkel Kesadaran.